Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel Ayam Coklat. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menentukan atau menghitung nilai dari akar kuadrat. Dan juga kita akan belajar bagaimana untuk menyederhanakan bentuk-bentuk akar. Oke. Nah, untuk menentukan nilai akar, ada baiknya kita sudah menghafal ya, kita sudah hafal nilai-nilai kuadrat dari bilangan 1 sampai bilangan 10. Saya rasa ini teman-teman sudah hafal ya, bahwa 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 6 kuadrat sama dengan 36, 9 kuadrat sama dengan 81, dan lain-lainnya. Jadi saya sudah rasa 1 sampai 10 dikuadratkan teman-teman sudah hafal ya. Oke, kita langsung saja kepada contoh soalnya. Saya punya akar 64.516. Nah, berapakah nilai dari akar 64.516? Nah, langkah pertama untuk menentukan nilai akar, langkah pertama kita bagi angka di bawah akar ini dalam bentuk kolom-kolom. Oke, sekali lagi. Kita bagi bilangan yang di dalam akar ini menjadi angka-angka dalam bentuk kolom-kolom. 1 kolom 2 jemaat. Dan hitung dari rumah paling belakang. Oke, boleh paham ya? Jadi, 1 kolom 2 jemaat dan hitung dari rumah paling belakang. Berarti 6 dan 1, 1 kolom. 4 dan 5, 1 kolom, dan 6 biarkan kolom sendiri. Boleh? Oke, kita coba contoh yang lain. Misalkan saya punya akar dari 1.234.567. Nah, langkah pertama kita bagi angka di dalam akar ini dalam bentuk kolom-kolom. 1 kolom 2 jemaat. Dan hitung dari rumah paling belakang. Berarti 7 dan 6, 1 kolom. 5 dan 4, 1 kolom. 3 dan 2, 1 kolom. Dan 1 kolom sendiri. Oke, boleh ya? Coba sekali lagi. Misalkan saya punya angka-angka berikut. Nah, langkah pertama adalah apa? Kita bagi angka-angka ini dalam bentuk kolom-kolom. 1 kolom, 2 jemaat. Jadi, 2 dan 7, 1 kolom, 5 dan 0, 1 kolom, 5 dan 2, 1 kolom, 1 dan 2, 1 kolom. Jadi, dari paling belakang ya, 7 dan 2, 5 dan 0, 5 dan 2, 1 dan 2. Boleh? Oke, boleh ya. Jadi, langkah pertama, kita bagi angka di dalam akar menjadi kolom-kolom. 1 kolom, 2 jemaat. Dan hitung dari rumah paling belakang. Boleh ya? Oke. Sekarang langkah yang kedua, lihat kolom pertama. Angkanya adalah 6. Kita cari berapa kali berapa. Angkanya harus sama. Berapa kali berapa. Angkanya harus sama. Yang hasilnya mendekati 6. Atau kalau boleh sama dengan 6. Mendekati 6 atau sama dengan 6. Tetapi tidak boleh lebih dari bilangan yang ada di kolom pertama. Jawabannya berapa? Oh, kita tahu bersama bahwa 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau kita ambil 3 kali 3, 9 sudah lewat ya. Berarti kita ambil berapa? Kita ambil 2 kali 2. Jadi kita isi 2 kali 2. Ingat, harus angka yang sama ya. Jangan 2 kali 3. Tetapi harus angka yang sama. Jadi 2 kali 2. Oke, karena 2 kali 2 hasilnya mendekati 6. Kenapa kita tidak ambil 1? Karena 2 yang paling dekat. Jadi kita cari yang paling dekat. Boleh ya? Oke. Karena 2 kali 2 mendekati 6. Kotak pertama kita isi dengan angka 2. Maka jawaban pertama kita isi angka 2. Oke? Kalau misalkan kita isi dengan misalkan angka 7 kali 7, berarti jawaban pertama, angka pertama kita tulis 7. Boleh ya? Oke, karena 6, berapa kali berapa yang dekat dengan 6? Oh, 2 kali 2. Maka kita isi 2 di sini.
Boleh paham ya? Oke. Sekarang 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. Boleh ya? Boleh ya? Sekarang setelah itu kita kurangkan. Oke, 6 kurang 4 berapa? 2. Boleh paham sampai sini? Boleh ya? Oke. Nah, setelah itu, angka di kolom selanjutnya turun. Yap. Boleh ya? Nah, sekarang 245. Nah, sekarang langkah selanjutnya, kalau tadi kita operasikan dengan kali, sekarang kita operasikan dengan tanda tambah. Oke, kalau tadi kali, sekarang tambah. 2 tambah 2 hasilnya berapa? 4. Maka kita taruh kotak lagi, kali kotak lagi. Nah, dengan cara yang seperti tadi. Kotak ini harus angka yang sama. Kotak ini harus angka yang sama. 40 berapa kali dengan berapa? Ingat, di kotak ini harus sama. Yang hasilnya mendekati 245 atau kalau boleh sama dengan 245. Tidak boleh kurang ya. Sorry, tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Jadi 40 berapa kali dengan berapa? Kotak adalah angka yang sama. Yang hasilnya mendekati 245 atau kalau boleh sama dengan 245. Dan tidak boleh lebih. Nah, kita coba. Kita coba ya. Kalau 44 kali 4, lihat satuannya harus sama ya. 44 kali 4 hasilnya 176. Mungkin saja ada yang lebih dekat ya. Kita coba 45 kali 5. Lihat, ujungnya harus sama. 45 kali 5 hasilnya 225. Kita coba 6 ya. Mungkin saja 46 kali 6 mungkin lebih dekat ke 245. Kita coba ya. Oh, 46 kali 6 ternyata hasilnya 276. Sudah melebihi. Sudah melebihi. Berarti yang kita gunakan adalah 45 kali 5. Berarti 45 kali 5. Boleh ya? 45 kali 5. Maka 5 yang di kotak ini kita taruh di posisi yang kedua. 5. Boleh ya? Kalau misalkan di sini 40 katakanlah 3 ya. Katakanlah 3 ya. Contoh ya. 43 kali 3. Berarti itu di kotak ini. 3 yang kita isi tadi. Kita tulis di kedua sini. Boleh teman-teman? Oke, boleh ya. Oke, sekarang 45 kali 5 hasilnya adalah 225. Langkah selanjutnya seperti tadi, kita kurangkan. 245 kurang 25 hasilnya adalah 20. Nah, seperti tadi juga. Setelah itu turun kolom selanjutnya. Turun kolom selanjutnya. 16 ya. Oke, selanjutnya seperti tadi lagi. Tadi kan kita kali. Sekarang kali ini kita ganti tambah. Kita ganti dengan tambah. 45 tambah 5 berapa? Ya, betul, 50. 50 ya. Nah, selanjutnya kita taruh kotak lagi. Kita taruh kotak, kita taruh kotak. Seperti tadi lagi. 500 berapa kali dengan berapa? Ingat, di kotak ini harus angka yang sama. Mendekati 2016 atau kalau boleh sama dengan 2016. Nah, kita coba ya. Kita coba misalkan 503. 503 kali 3 hasilnya 1509. Mungkin kita coba 504 ya, kali 4. Mungkin saja lebih dekat. Kita coba 504 kali 4. Ternyata hasilnya adalah 2016. Ternyata hasilnya sama. Berarti di kotak ini kita isi 4, dan di atasnya kita isi angka berapa? Angka 4. Oke. Maka sekarang kita kalikan 504 kali 4 sama dengan 2016. Sekarang kita kurangkan. 2016 kurang 2016 hasilnya berapa? Hasilnya 0. Nah, kalau sudah hasilnya 0, berarti hasil dari akar 64.516 sama dengan 254. Teman-teman silakan ya untuk mengecek di kalkulator atau mencoba untuk mengalikannya. Coba ya, apakah betul ya hasil dari 254 pangkat 2 hasilnya adalah 64.516. Boleh teman-teman? Boleh ya?
Nah, oke, saya punya contoh lagi. Akar dari 1369. Langkah pertama adalah kita bagi angka di bawah akar ini menjadi kolom-kolom. Satu kolom 2 jemaat dan hitung dari rumah paling belakang. Berarti 9 dan 6 satu kolom, 3 dan 1 satu kolom. Langkah pertama selesai. Oke. Langkah kedua, lihat angka di kolom pertama. Lihat angka di kolom pertama. Nah, berapa kali berapa? Berapa kali berapa angka di dalam kotak ini harus sama ya. Berapa kali berapa angkanya harus sama ya. Yang hasilnya mendekati 13. Kalau kita ambil 4 kali 4 hasilnya 16. Sudah lewat ya. Berarti kita ambil 3 kali 3. Ingat angkanya harus sama. 3 kali 3 hasilnya mendekati angka di kolom pertama. Jadi kita ambil angka kali angka. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati atau kalau boleh sama dengan angka di kolom pertama. Kasus di sini adalah 13. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 13. Hasilnya adalah 3 ya. Karena 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 sama dengan 9 kan. Nanti kita isi di kotak ini 3 kali 3. Berarti kita isi di jawaban pertama adalah 3. Oke. Kalau di sini misalkan 7 kali 7, berarti jawaban pertama adalah 7. Kalau di sini misalkan 5 kali 5, berarti jawaban pertama adalah 5. Karena 3 kali 3 hasilnya mendekati 13, maka 3 kali 3 kita tulis di sini 3. Oke ya? Sekarang lanjut. Langkah selanjutnya, 3 kali 3 berapa? 9. Ya kan? Sekarang langkah selanjutnya apa? Kita kurangkan. 13 kurang 9 hasilnya adalah 4. Boleh ya? Lanjut. Selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Turun angka di kolom selanjutnya. Dalam hal ini 69. Turun 69. Oke. Sekarang, langkah selanjutnya. Tadi kita kali. Sekarang kita tukar kali dengan tambah. 3 tambah 3. Tadi kan 3 kali 3. Sekarang 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Kemudian kita taruh kotak lagi. Kotak lagi dengan cara yang sama dengan tadi. Berapa kotak ini yang kita isi? Ingat harus angka yang sama. Kotak ini harus angka yang sama. Di mana 60 berapa kali berapa. Jadi angka ini harus sama. Yang hasilnya mendekati 469. Atau kalau boleh sama dengan 469. Jadi harus angka yang sama. 60 berapakah itu? Kita coba ya. 65 kali 5. Ingat. Ujungnya harus sama ya, ujungnya harus sama. 65 kali 5, 325. Kita coba 6 ya. 66 kali 6, 396. Dekat ya, tapi kita coba 7 ya. Kita harus cari yang paling dekat. Atau kalau boleh sama. Kita coba 7, 67 kali 7, 469. Oh, ternyata cocok ya. Cocok ya. Jadi kita cari yang mendekati, atau kalau boleh sama. Dan ternyata kita dapati bahwa 67 kali 7 sama dengan 469. Berarti kita ambil berapa? 67 kali 7. Oke ya? Berarti 7 ini kita isi di jawaban yang kedua. Oke? Nah, selanjutnya 67 kali 7 sama dengan 469. Dan kita kurangkan hasilnya adalah 0. Kalau sudah 0, berarti akar dari 1369 sama dengan 37. Oke ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama, bahagi dulu akar. Bilangan adalah di bawah akar menjadi bilangan dalam bentuk kolom-kolom. Satu kolom 2 jemaat dan hitung dari rumah paling belakang. Kemudian cari bilangan yang dikalikan. Harus sama ya. Mendekati bilangan di kolom pertama. Selanjutnya dikurangkan. Setelah itu dijumlahkan angka tadi. Kemudian langkah seterusnya seperti langkah yang tadi. Oke teman-teman ya. Nah pertanyaannya begini. Bagaimana kalau misalkan hasilnya bukan 0. Dan angka yang di akar ini yang mau turun ke bawah sudah habis. Tetapi sisanya tidak 0. Berarti jawabannya adalah bilangan desimal. Nah kalau kita dapat seperti itu. Maka bilangan di dalam akar ini. Bilangan akar ini kita sederhanakan. Nah, untuk cara menyederhanakan akar, kita bahas sebentar ya. Oke ya. Nah, teman-teman, saya punya cara cepat berikut. Tetapi cara cepat ini
hanya untuk berlaku bagi nilai-nilai dari akar 100 sampai dengan akar 10.000. Lain daripada itu tidak menggunakan cara cepat ini ya. Jadi hanya nilai dari akar 100 sampai dengan akar 10.000. Nah, langkah pertama kita harus benar-benar sudah menghafal nilai dari 1 sampai dengan 10 jika dikuadratkan. Kemudian kita lihat ternyata hubungan dari angka-angka ini. Kita lihat ternyata bahwa 1 dan 9 memiliki hubungan. Hubungannya apa? Satuannya sama. 1 kuadrat hasilnya 1, 9 kuadrat satuannya juga 1. Boleh ya? Nah, lagi. Nah, 2 kuadrat dan 8 kuadrat sama-sama satuannya 4. Lagi ya. Nah, satuan 9 dihasilkan oleh 3 dan 7. Satuan 6 dihasilkan oleh 4 dan 6. Boleh ya? Nah, untuk satuan 5 dan 0 hanya dimiliki oleh 5 dan 10. Oke, boleh ya? Boleh. Sekarang perhatikan contoh berikut. Saya punya akar dari 1369. Nah, langkah pertama tetap kita bagi angka di dalam akar menjadi kolom-kolom. 1 kolom, 2 jemaat, dan hitung dari rumah paling belakang. Berarti 9 dan 6 1 kolom, 3 dan 1 1 kolom. Boleh ya? Oke. Sekarang lihat satuannya atau lihat angka paling terakhir. Angkanya berapa? 9. Nah, yang menghasilkan angka 9 kita punya berapa? 7. Ya kan? 7. Berarti 7. Dan berapa lagi? 3. Oke. Berarti jawabannya antara 7 atau 3. Kita simpan dulu ya. Sekarang lihat kolom pertama. Angkanya berapa? 13. Maka kita cari tahu berapa kuadrat yang mendekati 13. Kalau 4 kuadrat sudah lebih, sudah 16. Kalau 2 kuadrat masih 3 kuadrat lebih dekat. Oh, berarti kita ambil 3 kuadrat. Kita isi jawaban pertama berapa? 3. Boleh ya? Jadi kolom pertama kita lihat, oh 13. Berapa kuadratkah yang dekat dengan 13? Atau kalau boleh sama dengan bilangan di kolom pertama ini. 13. Oh ternyata 3 kuadrat. Nah, jadi kita isi 3. Boleh ya? Sekarang, 3 kuadrat itu 9. Kita isi di bawah 13. Kita isi di bawah 13. 9 kan? Nah, kita isi di bawah 13. Sekarang kita kurangkan. 13 kurang 9 berapa? 4. Boleh ya? Sekarang kita bandingkan dengan jawaban tadi. Kalau sisanya ini lebih dari jawaban yang pertama, maka kita ambil angka yang besar. Kalau sisa yang ini kurang dari jawaban yang pertama, kita ambil yang bilangan kecil, 3. Kalau dia sama dengan jawaban sisa dan jawaban pertama sama, maka kita ambil yang besar. Jadi kesimpulannya begini, kalau lebih kecil dari jawaban, kita ambil yang kecil. Kalau sisa ini lebih dari atau sama dengan jawaban pertama, maka kita ambil angka yang besar. Karena 4 lebih dari 3, lebih besar ya. Berarti kita ambil bilangan yang besar, 37. Boleh ya? Boleh. Nah, selesai. Tetapi, cara selanjutnya adalah apa? Kita harus uji apakah benar-benar 37 kuadrat sama dengan 1369. Kita harus uji ya. Oke, saya punya contoh lagi. Saya punya akar dari 2916. Ya, seperti biasa, langkah pertama kita bagi angka ini menjadi kolom. Di mana satu kolom 2 jemaat
dan hitung dari rumah paling belakang. Oke? Nah, selanjutnya, lihat angka terakhir, angka 6. Nah, untuk yang membuat angka 6, yang membuat satuan 6, ada dua angka, yaitu 4 dan 6. Yang membuat angka 6, ada dua angka, yaitu 4 dan 6. Lihat, 6. Coba lihat ya, 6 dan 6. Yang membuat angka 6, ada 4 dan 6. Berarti kemungkinannya 4 atau 6. Boleh ya? Sekarang, lihat di kolom pertama. Berapa kuadratkah yang hasilnya mendekati atau kalau boleh sama dengan angka di kolom pertama? Mendekati atau kalau boleh sama dengan angka di kolom pertama. Tidak boleh lebih ya, tidak boleh lewat. Ternyata hasilnya adalah berapa? 5 kuadrat. 5 kuadrat kan hasilnya 25 ya? 25 ya? Maka kita isi angka berapa? 5. Boleh ya? Boleh. Sekarang, 5 kuadrat tadi berapa? 25. Kita taruh di bawah kolom pertama. Kemudian kita kurangkan lagi. 29 kurang 5 hasilnya adalah 4. Sekarang kita bandingkan dengan hasil pertama yang kita dapat tadi. Hasil ini, sisa ini, kurang dari hasil pertama, maka kita ambil angka yang kecil. Kalau sisa yang ini lebih dari hasil pertama, maka kita ambil yang besar. Kalau sama dengan hasil pertama, tetap kita ambil yang besar. Ternyata lebih kecil. Berarti kita ambil yang mana? Kita ambil yang angka kecil, 54. Boleh ya? Jadi akar dari 2916 hasilnya 54. Langkah selanjutnya teman-teman harus uji ya. Teman-teman harus uji. Kemudian, contoh lain lagi. Saya punya akar dari 1225. Tetap seperti biasa kita bagi angka tersebut menjadi kolom-kolom. Kemudian kita lihat lagi, langkah selanjutnya kita lihat lagi angka di terakhir atau satuannya, angka 5. Dan ternyata yang membuat satuan 5 hanya 5 kuadrat. Hanya 5 kuadrat. Lihat satuannya 5. Berarti ya sudah, pilihannya cuma satu, cuma 5 saja. Kita isi 5. Oke ya. Sekarang, lihat kolom pertama. Angka berapa kuadrat? Jadi berapa kuadrat yang hasilnya mendekati atau kalau boleh sama dengan angka di kolom pertama? Berapa kuadrat? Kalau 4 kuadrat hasilnya 16, sudah lewat. Berarti berapa? 3 kuadrat. Berarti ya sudah, kita isi 3 jawabannya. Jadi 35. Boleh ya? Cepat ya? Ya oke, tetapi langkah terakhirnya tetap teman-teman harus uji ya. Teman-teman harus uji. Apakah benar 35 kuadrat sama dengan 1225? Oke, lagi. Saya punya akar dari 1600. Langkah pertama tetap kita bagi menjadi kolom-kolom. Kemudian kita lihat angka terakhir, 0. Yang membuat angka 0 hanya satu bilangan, hanya 10 saja ya. Hanya 10. Ya, oke. Maka angka terakhir kita isi berapa? Kita isi angka 0. Oke? Kita isi angka 0. Kemudian kita lihat di bilangan di kolom pertama. Angka berapa? Kuadrat. Jadi berapa kuadrat yang hasilnya mendekati atau kalau boleh sama dengan angka di kolom pertama? Ya, betul. 4 kuadrat. 4 kuadrat. Berarti kita isi di sini berapa? 4. Oke? Jadi akar dari 1600 sama dengan 40. Boleh teman-teman? Boleh ya? Boleh. Coba lagi. Saya punya akar dari 289. Langkah pertama, bagi jadi bentuk kolom-kolom. Oke. Kemudian lihat angka terakhir, 9. Yang membuat angka 9, angka berapa? Yang membuat satuan 9, nih, 9. Yang membuat angka 9 angka berapa? Angka 7 dan angka 3. Angka 7 dan angka 3. Lihat, 9. Yang membuat angka 9 ada berapa? 7 dan 3. Berarti kemungkinan jawaban antara 7 dan 3. Sekarang,
Selanjutnya lihat kolom pertama. Kolom pertama angkanya 2. Berapa kuadrat yang hasilnya mendekati atau kalau boleh sama dengan angka di kolom pertama? Berapa kuadrat kah itu? Ya, betul. 1 kuadrat. Kalau 2 kuadrat kan sudah 4, sudah melebihi angka di kolom pertama. Berarti kita ambil berapa? Kita ambil 1. Kita ambil 1 ya. Maka jawaban pertamanya berapa? 1. Oke. Selanjutnya 1 kuadrat berapa? 1. Kita kurangkan dengan hasil di bawah kolom pertama. Oke. 1 kuadrat 1 toh? Oke. Kita kurangkan. 2 kurang 1 berapa? 1. Kita bandingkan dengan hasil pertama. Sisa ini kita bandingkan dengan hasil pertama. Ternyata sama. Kalau dia sama, ambil yang mana? Ambil yang besar. Oke, berarti jawabannya adalah berapa? 17. Boleh teman-teman? Boleh. Oke, saya punya contoh lagi. Saya punya akar 169. Oke, langkah pertama apa? Kita bagi angka ini dalam bentuk kolom-kolom. 1 kolom, 2 jemaat, dan hitung dari rumah paling belakang. Kemudian kita lihat angka terakhir. Angkanya berapa? 9. Oke, kita lihat. Kita ingat, angka berapakah yang menghasilkan 9? Ya, 3 dan 7. Oke, berarti kemungkinannya adalah 3 atau 7. Lihat, 3 kuadrat 9, 7 kuadrat 49. Lihat satuannya. Oke, jadi kemungkinannya adalah 3 atau 7. Sekarang langkah selanjutnya kita lihat kolom pertama. Berapa kuadrat yang hasilnya mendekati atau kalau boleh sama dengan angka di kolom pertama? Ya, jawabannya adalah berapa? 1 kuadrat. Berarti kita isi jawaban pertama adalah berapa? 1. Kemudian kita lihat 1 kuadrat berapa hasilnya? 1. Jadi kita tulis di bawah kolom pertama. 1. Sekarang kita kurangkan. Oke, hasilnya adalah 0. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban pertama tadi. Kalau dia lebih kecil, berarti kita ambil yang mana? Yang kecil. Berarti kita ambil 3. Berarti akar dari 169 sama dengan 13. Jadi akar 169 sama dengan 13. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk diuji kembali ya. Oke, saya ingin mereview kembali ya bagaimana cara cepatnya. Jadi langkah pertama, kita bagi angkanya menjadi kolom-kolom. Kemudian setelah itu kita lihat angka paling terakhir, 6. Yang membuat angka 6 adalah 4 dan 6. Jadi kita tulis dua kemungkinan 4 atau 6. Setelah itu kita lihat angka di kolom pertama. Angka berapakah jika dikuadratkan hasilnya mendekati dengan kolom pertama? Ternyata hasilnya adalah 5 kuadrat. Berarti jawaban pertama kita isi 5. Oke. Setelah itu kita kuadratkan 5 kuadrat hasilnya berapa? 25. Oke. Setelah itu kita kurangkan. Hasilnya adalah 4. Sekarang kita bandingkan dengan hasil pertama tadi. Kalau dia lebih kecil, maka ambil bilangan yang kecil. Kalau dia sama atau lebih besar, maka ambil bilangan yang besar. Oke? Dan ternyata 4 lebih kecil dari 5. Berarti kita ambil kemungkinan yang kecil. 54. Oke? Nah, akar dari 2916 adalah 54. Jangan lupa untuk diuji kembali. Oke, teman-teman, saya juga punya cara yang lain untuk menentukan nilai akar, yaitu dengan menggunakan pohon faktor seperti yang sudah kita pelajari waktu SD kalau tidak salah ya. Nah, ingat dulu bilangan prima, yaitu bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi ingat 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke, saya langsung saja dengan contohnya. Misalkan saya punya akar 576. Nah, berapakah akar 576 itu?
Nah, kita menggunakan teknik yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Kita ambil 576-nya, kemudian kita bahagi dengan bilangan prima. Pertama, kita bahagi dengan 2. Kalau tidak bisa bahagi dengan 2, kita bahagi dengan 3. Kalau tidak bisa bahagi dengan 3, bahagi dengan 5. Kalau tidak bisa bahagi 5, bahagi 7, dan seterusnya. Nah, 576 ini bisa dibahagi 2. Bisa bahagi 2. Bisa kan? Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 288. 288 ini bisa bagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 144. 144 ini bisa bagi 2? Bisa. Bagi 2. Hasilnya adalah berapa? 72. Jadi, bahagi 2 dulu. Ketika tidak bisa dibahagi 2, bahagi 3. Kalau tidak bisa dibahagi 3, bahagi 5, dan seterusnya. Lagi, 72 itu bisa bagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 36. 36 bisa bagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18. 18 bisa bagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 9. 9 bisa bagi 2? Tidak bisa. Berarti kita lanjut dengan angka berapa? Lanjut dengan angka 3. 9 bisa bagi 3? Bisa. Hasilnya berapa? 3. Oke, selesai ya. Maka 576 ini, 576 sama dengan 2 pangkat. Lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu saya tulis 2 pangkat 6. Dan juga 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena ada 1, 2. Jadi 3 pangkat 2. Jadi 576 itu sama dengan 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2. Kita ganti 576 ini dengan 2 pangkat 6 dan 3 pangkat 2. Boleh ya? Dan ingat bahwa kalau di dalam akar ini, kalau akar ini tidak ada angkanya di luar sini, angkanya adalah berapa? Angkanya adalah 2. Jangan lupa ya. Kalau tidak ditulis, maksudnya adalah 2. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai akarnya. Caranya bagaimana? Pangkat di dalam bahagi dengan pangkat di luar. Pangkat di dalam bahagi dengan pangkat di luar. Jadi 2 pangkat 6 ini mau keluar, tetapi dicegat oleh angka 2 di luar. Nah, supaya dia bisa keluar, maka angka di dalam, pangkat di dalam bahagi dengan pangkat di luar. Begitu juga dengan 3 pangkat 2. Mau keluar dari akar, tetapi dicegat oleh 2 ini. Nah, supaya dia bisa keluar, maka pangkat di dalam bahagi dengan pangkat di luar. Berarti 6 bahagi 2, 3 kan? Berarti hasilnya adalah apa? 2 pangkat 3. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Sekarang 3 pangkat 2. 2 pangkatnya bahagi dengan yang di luar. 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 3 kali dengan 3 pangkat 1. Tetapi 3 pangkat 1 kan tidak perlu ditulis lagi ya. Oke. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Kali dengan 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi, akar dari 576 sama dengan 24. Oke? Oke, contoh lain lagi. Saya punya akar 196. Langkah pertama, seperti biasa kita buat pohon faktor dulu ya. 196. Bisa enggak dibahagi dengan 2? Oh, bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 98. Bisa enggak dibahagi 2 lagi? Bisa. Hasilnya berapa? 49. 49 bisa enggak dibagi 2? Oh, tidak bisa. Tidak bisa dibagi 2. Bisa enggak dibagi 3? Tidak bisa juga ya. Oke. Bisa enggak dibagi dengan 5? Oh, tidak bisa lagi. Berarti lanjut ya. Ternyata dia bisa dibagi dengan 7. Berarti bahagi dengan 7. Hasilnya adalah 7. Oke, selesai ya. Berarti 196 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali dengan 7 pangkat 2. 2 pangkat 2, 7 pangkat 2. Berarti 196 ini kita ganti dengan 2 pangkat 2, 7 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang ada 2 di luar ya. Nah, mereka mau keluar dari akar tetapi berhadapan dengan angka yang di luar akar ini. Supaya bisa keluar, maka pangkat di dalam
bahagi dengan pangkat di luar. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 1. Kemudian 7 pangkat 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Jadi 7 pangkat 1. Tetapi tidak ditulis lagi ya. Sekarang 2 kali 7 sama dengan 14. Boleh ya teman-teman ya? Boleh. Nah, saya punya akar 80. Akar 80 berapa ya? Maka kita gunakan cara berikut. Nah, seperti tadi ya, kita ambil angka 80-nya. Kemudian kita buat pohon faktor. 80 bisa enggak bagi 2? Oh, bisa ya. Bisa bagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 40. 40 bisa bagi 2 enggak? Oh, bisa. Bisa bagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 20. 20 masih bisa bagi 2 enggak? Bisa. Hasilnya berapa? 10. Ya kan? 10 bisa bagi 2 enggak? Oh, bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Sudah ya? Maka 80 itu sama dengan 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali dengan 5 kan cuma 1. Jadi 2 pangkat 4 kali dengan 5 pangkat 1. Maka akar 80 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 4 kali dengan 5. Atau 5 pangkat 1. Ingat di luar sini ada angka 2. Nah, mereka akan keluar, tapi harus dibagi dengan angka di luar. Berarti saya punya 4 bahagi 2 sama dengan 2. Ya kan? 2 pangkat 2. Nah, sekarang 5 pangkat 1. 1 tidak bisa dibahagi dengan 2. Kan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1. 1 tidak bisa dibagi dengan 2. Maka 5 ini tidak bisa keluar dari akar. Berarti dia tetap di dalam akar. Oke, berarti tinggal kita cari. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti akar 80 sama dengan 4 akar 5. Oke, boleh teman-teman? Saya punya akar 2430. 2430. Nah, langkah pertama kita buat pohon faktor. Kita ingat faktor dari bilang faktor-faktor prima. Nah, 2430 bisa enggak bahagi dengan 2? Oh, bisa. Bisa ya. Hasilnya berapa? Oh, hasilnya 1215. Bisa enggak bahagi lagi dengan 2? Oh, ternyata sudah tidak bisa. Bisa enggak bahagi dengan 3? Oh, bisa. Bahagi dengan 3. Ternyata hasilnya adalah dibagi 3, hasilnya adalah 405. Bisa enggak bagi lagi dengan 3? Oh, bisa. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 135. Berapa lagi bisa bagi? Bisa bagi 3 lagi. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 45. Masih bisa enggak bagi dengan 3? Masih. Ya, oke. Bagi dengan 3 hasilnya adalah 15. Masih bisa bagi 3? Oh, masih. Hasilnya berapa? 5. Oke. Jadi 2430 itu sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. 3 pangkat 1. 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Kali dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1. Jadi 2430 sama dengan 2 kali 3 pangkat 5 kali 5. Kita ganti ya. Oke. Nah, sekarang. Kalau ada pangkat ganjil, sekali lagi. Kalau ada pangkat ganjil seperti ini, contohnya pangkat 5 ya, maka kita panjangkan menjadi 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 1. Lagi, misalkan saya punya 2 pangkat 7, maka kita ubah menjadi 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 1. Boleh ya? Lagi, misalkan saya punya 3 pangkat 11. 3 pangkat ganjil ya, 3 pangkat 11. Maka kita ubah menjadi 3 pangkat 10 dan 3 pangkat 1. Misalkan kita punya 3 pangkat 75. Maka kita ubah menjadi 3 pangkat 74 dan 3 pangkat 1. Lagi ya, saya punya 3 pangkat 5. Berarti 5 ini saya ubah menjadi 4 dan 1. Jadi 3 pangkat 5 saya ubah menjadi 3 pangkat 4, 3 pangkat 1. Oke, boleh ya? Nah, sekarang.
Nah, ya saya akan keluarkan mereka, saya akan keluarkan. Tetapi 2 ini pangkat 1. 1 tidak bisa bahagi 2, berarti 2 ini tetap di dalam akar. Oke? 3 pangkat 4. 4 bahagi dengan di luar. 4 bahagi 2 hasilnya adalah 2. Berarti 3 pangkat 2. Boleh ya? Sekarang, 3 pangkat 1. 1 tidak bisa membagi 2. Berarti 3 pangkat 1 atau 3 itu tetap di dalam akar. Oke? Sekarang 5 lagi, sekarang 5. Apakah 5 bisa membagi? Apakah 5 pangkat 1? Pangkat 1 ini bisa keluar dari akar? Tidak ya, karena pangkat 1 tidak bisa membagi 2. Berarti 5-nya tetap di dalam akar. Jadi, yang di dalam akar adalah 2, 3 pangkat 1, dan 5. Oke? Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2, 9. Kemudian yang di dalam akar, 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Berarti hasilnya adalah 9 akar 30. Jadi, akar dari 2430 kita sederhanakan menjadi 9 akar 30. Boleh teman-teman? Boleh ya? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Oke. Lagi, saya punya bentuk berikut. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Saya punya akar 800. Saya punya akar 800. Maka seperti biasa, kita buat pohon faktor. Kan akar 800 kan kita tidak tahu berapa. Kita tidak tahu berapa. Jadi kita buat pohon faktor, kita sederhanakan. Kita buat pohon faktor. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, kita gunakan pohon faktor. 800 bisa enggak bahagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 400. Masih bisa enggak bahagi dengan 2? Oh, masih bisa. Hasilnya berapa? 200. Masih bisa enggak bagi dengan 2? Bisa. Hasilnya berapa? 100. Bagi 2 lagi, hasilnya berapa? 50. Masih bisa bagi 2? Bisa. Sisanya berapa? 25. Bisa enggak bagi dengan 2? Oh, tidak bisa. Berarti lanjut dengan 3. Bisa enggak bagi dengan 3? Oh, tidak bisa. Berarti lanjut dengan 5. 25 bisa bagi 5? Bisa. Hasilnya berapa? 5. Berarti 800 itu sama dengan 2 pangkat 5, karena 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5-nya ada 2. 1, 2. Jadi 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 2. Jadi akar 800 itu kita ganti dengan akar dari 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 2. Ingat ada 2 di luar sini. Nah, pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil, maka kita pisahkan menjadi, karena ini 5 berarti 4 dan 1. Kalau dia 7 berarti 6 dan 1. Satunya harus ada. Oke? Jadi, nah karena dia 5 berarti 4 dan 1. 4 dan 1. Ingat ada 2 di luar ya. Oke. Nah sekarang 2 pangkat 4 mau keluar. Berarti pangkatnya harus dibahagi. 4 bahagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 1, pangkat 1 tidak bisa membagi 2. Karena 1 tidak bisa membagi 2, maka dia tidak bisa keluar dari akar. Oke? Oke. Sekarang 5. 5 pangkat 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Berarti 5 pangkat 1. Oke? Kali dengan 2 pangkat 1 yang tidak bisa keluar dari akar. Tadi ya. Maka 2 pangkat 2 itu 4. 5 pangkat 1 itu 5. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20. 20 akar 2. Jadi akar 800 kita sederhanakan menjadi 20 akar 2. Boleh teman-teman? Boleh ya? Lagi ya? Oke, lagi. Saya punya akar 208. Sama ya. Kita buat pohon faktor dulu. Bahagi dengan 2, hasilnya 104. Bahagi dengan 2, hasilnya 52. Bahagi dengan 2, hasilnya 26. Bagi dengan 2, hasilnya 13. 13 bisa bagi 2 enggak? Oh, tidak bisa. Bagi dengan 3, tidak bisa. Bahagi 5, tidak bisa. Bahagi 7, tidak bisa. Bagi 11, tidak bisa. Bahagi 13 ya. Jadi, 208 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali dengan 13. Berarti kita ganti dengan 2 pangkat 4 kali dengan 13. Ingat ada 2 di luar ya. Oke. Nah, mereka ingin keluar dari akar.
syaratnya pangkatnya harus dibahagi dengan angka yang di luar. 4 bahagi 2, 2 ya. Berarti sisanya 2 pangkat 2 pangkat 2. Nah, 13 pangkat 1, 1 tidak bisa membagi 2. Berarti 13 ini tetap di dalam akar. Tetap di dalam akar. Berarti 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti akar dari 208 sama dengan 4 akar 13. Boleh ya? Lagi. Akar 136 kita sederhanakan. Seperti biasa kita buat pohon faktor. Bisa enggak dibagi 2? Oh, bisa. Hasilnya 68. Bahagi 2 lagi, sisanya 34. Bagi 34. 34 bahagi 2 hasilnya 17. Dan 17 tidak bisa lagi dibagi ya. Nah, berarti 136 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali dengan 17. Berarti di sini kita tulis 2 pangkat 3 kali dengan 17. Ingat di sini ada angka 2. Nah, karena ini ganjil, maka kita pisahkan menjadi, karena ini 3, berarti 2 dan 1. Kalau misalkan kita punya 9, berarti 8 dan 1. Kalau kita punya misalkan 17, berarti 16 dan 1. Karena ini 3, berarti 2 dan 1. 2 dan 1. Boleh ya? Jadi 2 pangkat 3 kita pisahkan menjadi 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. 2 pangkat 3 kita pisahkan menjadi 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Oke, sekarang kita keluarkan. 2 pangkat 2 kita mau keluarkan, pangkatnya harus dibahagi. Di dalam, bahagi di luar. 2 bagi 2, 1 ya. 1 ya. Oke, jadi 2 pangkat 1. Sekarang 2 pangkat 1. 1 bahagi dengan 2 tidak bisa. Oh, berarti 2 pangkat 1 ini tidak bisa keluar dari akar. Lagi, 17 pangkat 1, pangkat 1. 1 bahagi 2 tidak bisa. Berarti 17 juga tidak boleh keluar dari akar. Berarti yang di dalam akar sisanya adalah 2 dan 17. Berarti akar dari 136 sama dengan 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. 2 kali 17 hasilnya adalah berapa? 34. Berarti akar dari 136 kita sederhanakan menjadi 2 akar 34. Boleh teman-teman? Boleh. Lagi. Akar 96. Akar 96. Dengan cara yang sama. 96 kita bahagi 2 hasilnya 48. Bahagi 2 lagi hasilnya 24. Bahagi 2 lagi hasilnya 12. Bahagi 2 lagi hasilnya 6. Bahagi 2 lagi hasilnya adalah 3. Berarti 96 sama dengan 2 pangkat 5 kali dengan 3 pangkat 1. Berarti, nah, karena pangkatnya 5, berarti kita mesti pisahkan menjadi 4 dan 1. Menjadi 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 1. Oke, 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 1. Nah, sekarang kita akan keluarkan 2 pangkat 4 di dalam, bahagi di luar. 4 bahagi 2, 2. Jadi 2 pangkat 2. Nah, pangkat 1, 1 tidak bisa bagi 2. 3 pangkat 1, 1 tidak bisa bagi 2. Berarti 2 dan 3 tidak bisa keluar dari akar. Berarti 2 dan 3 tidak bisa keluar dari akar. Boleh ya teman-teman ya? 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Dan 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti akar 96 sama dengan 4 akar 6. Boleh teman-teman? Boleh ya? Oke, terakhir. 84. Akar 84. Nah, seperti cara tadi ya, kita bisa bahagi dengan 2. Bagi dengan 3 kalau sudah tidak bisa. Hasilnya adalah 84, hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Oke. Seperti tadi ya, di sini ada pangkat 2 ya. Oke. Berarti 2 pangkat 2, 2 bahagi 2, 1. 2 pangkat 1. 1 tidak bisa bahagi 2. Berarti 3 tidak bisa keluar dari akar. 1 tidak bisa bahagi 2. Berarti 7 juga tidak bisa keluar dari akar. Berarti akar 84 sama dengan 2 pangkat 1, 2. 3 kali 7, 21. Berarti hasilnya adalah 2 akar 21. Berarti akar dari 84 sama dengan 2 akar 21. Nah, oke teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau ada yang ingin memberikan tanggapan silakan memberikan tanggapan. Jadi demikianlah cara untuk menentukan nilai akar
dan juga cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam ayam coklat!